Generasi muda Indonesia, level literasi yang tertinggi bagi anak-anak kita adalah jika mereka memang sudah menemukan jati dirinya, sudah dapat menemukan jalan untuk struggle for life, bagaimana kedepannya mereka. Nah, level tertinggi dari literasi itu adalah create, mencipta. Bukan lagi menggali informasi, bukan lagi mengintegrasikan, menginterpretasi, kemudian merefleksi, evaluasi, tetapi bagaimana bisa mencipta dengan berbagai ide yang mereka dapat dari berliterasi secara mandiri dari dunia maya yang menjadi dunia anak-anak muda kita sekarang. Saya sangat bangga pada saat berkunjung ke Sekolah Tunas Bangsa bahwa contoh dari level tertinggi literasi sudah kita temukan di sini di bidang food and beverage dan juga socio-care. Ayo Monica bagikan dengan teman-teman di seluruh Indonesia, ya juga Stephanie, apa yang telah kalian lakukan sehingga sampai di titik ini. Silakan. Kalau dari aku, jadi awal mulanya tuh aku emang suka sama bagian bakery sama pastry. Nah, lalu abis itu aku coba literasinya aku tuh lewat YouTube. Jadi aku cari-cari resep-resep yang mudah dulu, resep-resep roti yang gampang. Untuk awalnya sih emang gagal pasti 3 kali, 4 kali itu pasti selalu kegagalan itu pasti ada. Untuk kesuksesan yang lebih besar pasti ada. Jadi abis itu aku juga ada literasi lewat buku-buku resep yang aku punya di rumah. Terus abis itu lama-kelamaan yang tadinya gagal tuh aku coba berkali-kali, dicoba lagi, diputar lagi, cari resep lagi, literasi lagi lebih dalam. Akhirnya aku dapat satu resep yang sempurna untuk setiap produk yang aku punya gitu. Ya, padahal mama, orang tua di rumah itu tidak ada yang bisnis catering ya. Iya, tidak ada. Begitu ya. Dan selama pandemi juga untuk ekskul memasak juga jadi off ya, gitu ya. Iya. Berarti benar-benar pencapaian secara mandiri ya. Iya, betul. Oke. Ada dampak positif terhadap penghasilan, revenue? Untuk dampak positif pasti ada. Kayak sekarang aku jadi punya penghasilan sendiri. Jadi kalau misalkan punya kebutuhan apapun itu setidaknya bisa aku penuhi dari kegiatan wirausaha yang udah aku lakuin ini. Dari kegiatan berjualan ini aku bisa punya penghasilan yang bisa setidaknya menutupi apa yang aku perlu gitu. Padahal tujuan awalnya tidak itu ya. Tujuan awalnya hanya ingin belajar terus ya. Iya. Monica ya. Oke. Stephanie? Awalnya saya melakukan kegiatan bazar dan segala macamnya itu saya anggap hanya sebagai sekedar tugas, dan bahkan gak jarang saya memikirkan kayak buat apa kita capek tugas begini, kayak kadang sempat terpikir kayak capek banget gitu. Tapi saya juga punya impian untuk membantu orang-orang yang kesusahan gitu, membantu orang-orang, apalagi anak-anak yang menurut saya mereka masih bersekolah di tempat yang masih kurang layak gitu, masih kurang mampu. Saya kadang suka kasihan ya melihat mereka. Jadi saya juga punya impian supaya saya tuh ujung-ujungnya bisa membantu mereka, dan sekolah membantunya dengan adanya proyek Tunas Bangsa Berbagi Kasih ini. Jadi yang awalnya kita berkegiatan sendiri, jadi kita cari uang dari bazar, menurut saya ini lebih bermakna. Jadi uang itu kita hasilkan sendiri, bukan kita donasikan dari duit orang tua atau duit kita sendiri. Jadi benar-benar kita usaha sendiri dan kita donasikan untuk anak-anak yang kurang layak atau misalnya sekolahnya masih kurang mampu untuk fasilitas-fasilitasnya. Jadi jujur saya juga merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Bagaimana kreativitas kita, bagaimana kecepatan kita mencari peluang ya, sense of opportunity kita begitu, itu dibutuhkan pada saat menghimpun teman-teman sekelas ya Stephanie ya. Iya. Gitu ya. Memang generasi muda Indonesia kadang kita menganggap bahwa tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru itu membebani kita, merepotkan kita. Tetapi jika kita ingin berpikir positif, maka itu sebenarnya bisa membentuk kita dan membantu kita untuk menemukan di mana jalan kita ke depan nanti. Mungkin ada pesan dari Stephanie dengan Monica untuk teman-temannya di seluruh Indonesia, silahkan. Kalau pesan dari aku itu yang pertama, coba aja, nggak ada salahnya, karena kalau misalkan
kita nggak coba, kita nggak tahu hasilnya mau kayak gimana. Kalau misalkan kita cuma pikirin atau kita takut gagal gitu ya, kita nggak coba, ya jadi ya kita nggak tahu hasilnya gimana. Tapi kalau misalkan sekarang kita masih muda, kalau misalkan kita coba ya nggak ada salahnya, walaupun gagal ya itu jadi pengalaman kita gitu. Berapa kali gagal? Nggak kehitung sih, banyak. Nggak kehitung. Oke. Pastinya banyak. Banyak rugi juga ya? Banyak pastinya, karena dari gagal baking atau gagal apa pasti ada pengeluaran bahan yang jadinya rugi gitu. Iya. Ada hambatan dari teman-teman sendiri untuk bisa mensukseskan program untuk bakti sosial ke ATK Ria Mandiri ya tadi ya? Bina Mandiri ya? Terus apa yang dilakukan Stefani? Kalau untuk hambatan, jujur menyatukan 24 kepala untuk menjadi satu suara menurut saya itu susah. Jadi kita harus bisa berdamai dengan ego kita sendiri supaya pendapat kita tuh bisa ditone down sedikit dan kita terima jika pendapat kita tidak diterima gitu. Jadi pendapat orang lain yang harus akhirnya direalisasikan dan pendapat kita yang tidak bisa direalisasikan karena adanya resiko dan mungkin hal-hal lain yang menghalangi gitu. Jadi kita harus bisa menurunkan ego dan kita harus tahu letak kita di mana. Ada pemimpin kita satu, berarti kita fokus dengan suara dia. Jadi walaupun kita memiliki pendapat sendiri, kita boleh menyampaikan aspirasi kita, tapi kita tetap harus nyadar kalau dia tuh pemimpin kita. Pasti dia memikirkan yang terbaik dan memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi dari pendapat-pendapat kita. Oke, untuk menjadi seorang siswa yang literate, maka tetap dibutuhkan sense of leadership. Bagaimana anak-anak kita mampu memimpin dirinya sendiri. Bagaimana anak-anak kita mampu memanage waktunya, memanage pola hidupnya, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka baca, mana yang harus mereka buang dari bacaan itu, mana bacaan yang memang sangat dibutuhkan untuk kehidupan mereka di saat sekarang, di saat mendatang, dan juga bermanfaat bagi semua pihak. Nah, sebenarnya inilah inti dari literasi, bahwa literasi bukan hanya sekedar slogan bahwa kita melakukan literasi dan numerasi, tetapi literasi adalah suatu kerja nyata, tindakan nyata yang memberi ruang sebesar-besarnya buat anak-anak kita untuk bisa memaksimalkan talentanya mereka masing-masing, sehingga mereka bukan hanya bisa menggali informasi dari bacaan sesuai dengan hobinya, tetapi juga bacaan itu bisa menstimulus mereka untuk bisa menciptakan sesuatu produk, barang, ataupun jasa yang memang memiliki value yang sangat dibutuhkan oleh publik atau masyarakat luas. Dan itulah salah satu indikator keberhasilan pendidikan kita di Indonesia. Salam cerdas buat kita semua, salam literasi. Terima kasih Monica, terima kasih Stefani dari Tunas Bangsa.